Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabatku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini akan menjelaskan tentang anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat muslim. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan tausiah dari guru kita, Syekh Fikri Thorik. Perkataan Profesor Dr. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Muhaddits, ahli hadis, semoga Allah merahmati beliau. Beliau pernah bilang di salah satu ceramahnya, sebenarnya tidak ada khilafiyah antar ulama tentang menyambut kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada khilafiyah. Enggak ada satupun ulama yang melarang menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena hadisnya sahih itu. Nabi sendiri menyambut kok. Kata beliau, yang khilafiyah itu cara nyambutnya. Kalau menyambutnya nggak ada khilafiyah. Jadi kaget-kaget juga kita kalau ada yang sampai melarang maulid itu gimana? Makanya dulu waktu Indonesia merdeka, Maulidun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam disepakati oleh ulama di Indonesia, apapun madhabnya, apapun ormasnya, menyepakati sebagai hari libur nasional. Jadi nggak ada masalah. Menyambutnya dengan apa? Ya, menyambutnya dengan amal saleh. Kita menyambut anugerah besar pemberian Allah ini dengan amal saleh. Seperti hal yang di Indonesia ini pada umumnya buat acara, di situ ada zikir jamaah, di situ ada salawat, di situ ada tausiah. Ya, artinya bikin pengajian. Subhanallah, ada makan bersama lagi. Masya Allah. Artinya tujuannya apa sih? Tujuannya menyadarkan kembali atau mengingatkan kembali kepada umat bahwa inilah anugerah terbesar pemberian Allah yang wajib kita syukuri melebihi yang lain. Kalau ada orang punya proyek jadi, bersyukur ngundang orang makan bareng. Ada orang dapat untung besar, dia undang keluarganya makan bareng. Ini kan urusan-urusan duniawi semua ini. Terus bagaimana dengan kita menyambut anugerah yang besar, yaitu datangnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini anugerah lebih besar dari segalanya. Ya salam. Sallu ala Nabi. Kalau kita buka surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di surah Ali Imran ayat 164 dengan jelas Allah menyatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam merupakan anugerah terbesar dari Allah untuk orang beriman. Orang boleh bahagia menyambut kemerdekaan negaranya. Orang boleh bahagia menyambut rumah barunya. Orang boleh bahagia menyambut anaknya lahir, padahal belum tentu itu anak nyenengin apa nyusahin, wallahu alam. Orang boleh bahagia menyambut hartanya, padahal belum tentu juga baik hartanya itu. Terus datang orang ngakunya dai, nggak boleh umat Islam bahagia lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana ini? Apakah dia tidak merasa bahwa Nabi Muhammad adalah anugerah terbesar untuk orang mukmin? Anugerah terbesar pemberian Allah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ayatnya ada di Quran. Coba itu orang-orang yang merasa keberatan dengan umat Islam memperingati Maulidun Nabi, coba baca Ali Imran 164, baca dengan iman. Ini anugerah terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kumpul nggak ada melakukan maksiat, kumpulnya di masjid, di musola, di majelis, kumpulnya membaca salawat, kumpulnya dengar ceramah, menyemangatkan kembali untuk umat Islam mengidolakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulnya ngasih makan, makan bersama, ini semua amalan sunnah. Kumpul semua di maulid itu. Berbagai macam orang punya pemikiran tentang politik, semua disatukan di majelis itu karena semua fokus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak nanya lagi ente pilih partai apa, ente pilih partai apa. Nggak nanya lagi ente pilih calonnya siapa, ente calonnya siapa. Waktu duduk semua fokusnya Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Laqad manna Allahu, sungguh Allah telah memberikan karunia, anugerah, alal mu'minin, kepada orang-orang beriman. Jadi yang tidak beriman tidak merasakan karunia besar ini. Ini yang merasakan adalah orang-orang beriman. Apa karunia itu ya Allah? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus pada mereka seorang rasul, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min anfusihim, dari golongan mereka, artinya dari kalangan manusia. Yatlu alaihim ayatihi, beliau datang, beliau bacakan ayat-ayat Allah yang beliau terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim, dan beliau mensucikan mereka dari segala bentuk kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan kedatangannya mengajarkan Alkitab, maksudnya Al-Quran, dan Al-Hikmah. Saya baca di tafsir Al-Jalalain, arti Al-Hikmah ay as-sunnah. Beliau mengajarkan as-sunnah. Bagaimana sunnahnya
salat, bagaimana sunnahnya puasa, bagaimana sunnahnya haji, umrah, bagaimana sunnahnya makan, minum, tidur, buang hajat, semua diajarkan. Ini anugerah besar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi kita harapkan tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan ada apa maulid ada. Kalau orang mukmin nggak pantas ngomong begitulah. Ini umat Islam dalam rangka gembira lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tujuannya apa? Agar umat Islam kembali mengingat. Tujuannya syiar. Tujuannya apa? Syiar. Jadi yang tadinya tidak mengagumi jadi tambah kagum. Yang tadinya anak-anak kecil terutama itu yang nggak ngerti jadi tahu. Kembali semangat untuk mengamalkan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalaupun orang bicara hasil, mana hasilnya setelah maulid? Yaitu kembali kepada individu masing-masing dan hidayah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita terus bekerja dalam dakwah. Terus memang kita punya majelis taklim terus yang hadir misalnya sedikit terus mau dibubarin, nggak ada hasilnya gitu. Ya enggak, dakwah mah terus jalan. Hasil itu karunia Allah Subhanahu wa taala.